Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Kali ini kami akan menceritakan kisah pendakian berujung kematian episode ketiga. Untuk part kali ini agak berbeda, karena saya bakal nunjukin beberapa pics dari almarhum langsung tentang keanehan yang dia rasakan. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Keinginan yang terpendam. Oktober 2014. Akhirnya gue dan teman-teman mutusin buat mendaki gunung lagi setelah vakum beberapa bulan karena kesibukan masing-masing. Akhirnya gue bisa ngerasain lagi udara kebebasan di alam terbuka yang masih asri bareng teman-teman gue. Ketika sama mereka doang, gue bisa ngilangin semua pikiran yang ngeganggu gue. Gue bisa bebas ketawa, bebas bercanda. Gak ada satu hal pun kesedihan yang gue rasain kalau lagi bareng mereka. Ya, sambil beresin persiapan buat naik gunung, karena kita bakal berangkat malam Sabtu. Biar hari Minggunya kita udah bisa sampai di Bekasi. Karena tahu sendiri, hari Senin tuh kayak apa padatnya jalanan. Hari keberangkatan, titik kumpul kami adakan di Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sambil nunggu yang lain datang, gue sama anak-anak emang gak ada berhentinya buat bercanda. Ada yang iseng, bacot, ada juga yang cuma duduk sambil ngopi. Gue lihat semua muka nunjukin pada bahagia. Ya iyalah, orang mau naik gunung, hobi kita semua. Sip, gak lama rombongan lengkap, akhirnya jalan juga. Rute pertama adalah ke rumah abangnya teman gue di daerah Ciketing. Gue sama rombongan naik mobil bak yang biasa bawa sayuran sampai ke Garut, numpang bareng sayurannya. Tahu sendirilah, kalau pendaki itu harus hemat, antisipasi kalau ada apa-apa. Nah, dari Garut kita nebeng lagi truk sampai ke atas. 27 Oktober 2014. Setelah perjalanan panjang, akhirnya gue dan teman-teman berhasil napakin kaki kita di Gunung Guntur. Gue hirup nafas panjang-panjang, kayak itu adalah nafas terakhir gue. Lega. Udara yang begitu gue rindukan hari ini bisa gue hirup lagi. Gak lupa gue update status FB dulu, seperti kebanyakan teman-teman gue lainnya, biar yang gak ikut pada ngiri gitu. Mampus loh, gue bikin ngiri. Siapa suruh gak ikut? Pakai banyak alasan sibuk lah, gak punya uang lah, padahal mah cuma mau malam mingguan sama ceweknya. 28 Oktober 2014. Nungguin mentari pagi emang paling indah. Sungguh besar keindahanmu ya Allah. Gue lanjutin keseruan gue sama yang lain di gunung ini. Suka duka bareng-bareng lah. Biarpun ada beberapa kejadian, teman gue ada yang mau pingsan kecapean. Mungkin badannya gak fit, tapi maksa mau ikut. Lanjut lagi dengan keseruan dan canda-canda. Dan hari terakhir sebelum turun, kita sempetin mandi di curug. Air di gunung memang paling seger kayaknya. 29 Oktober 2014. Akhirnya home sweet home. Udah sampai lagi di Bekasi. Masih gak habis-habisnya kami cerita tentang keseruan di Gunung Guntur. Persiapan buat besok panasin teman-teman yang gak ikut naik. 30 Oktober 2014. Gue gak ngerti kok, kayaknya ada apa gitu. Gak bisa ngejelasin rasanya. Pokoknya gue berasa capek banget. Pikiran gue kemana-mana. Gue jadi gak semangat mau ngerjain apa-apa. Padahal gue sendiri juga gak tahu gak semangat gara-gara apa. Gue lebih suka duduk diam sendiri, males duduk bareng orang.
Enakan sendiri, tenang, sepi, gak kedengaran berisik suara orang lain. Gue mulai ngerasa kok ada yang aneh ya. Gue ngerasa kayaknya orang-orang mulai pada ngomongin gue. Mereka kayak bisik-bisik ngomongin gue. Gue juga mulai jadi sensitif. Gue kesel sama orang-orang. Gue tahu mereka pasti lagi ngomongin gue. Ini tangan gue juga kenapa? Kadang-kadang suka kencang sendiri, suka gerak sendiri, suka kejang-kejang sendiri. Apa gue sakit ya? Gue kenapa ya? Sering banget gue ngomong sendiri. Gue kenapa ya? Gue sakit apa enggak sih? Gue juga kesel kalau ada yang lihatin gue. Ada yang nanya gue, lo kenapa Ngi? Gak mau gue jawab. Itu suara bikin gue makin kesel. Kayak suara musuh gue gitu. Gue masih sering nanya sendiri, gue kenapa ya? Apa gue sakit? Gue sakit kali ya? Capek gue lama-lama kayak gini. Tiap orang yang ngelihat gue kok kayak pada kesel sama gue. Apa orang-orang gak suka sama gue? Gue jadi bikin benci lihat mereka. Kenapa sih mereka? 31 Oktober 2014. Makin hari gak ngerti sama yang gue rasain. Orang-orang pada gak peduli sama gue. Mereka cuma ngumpet bisik-bisik ngomongin dan ngelihatin gue. Gue juga lupa udah berapa hari gue gak makan. Males bawaannya. Gue udah gak peduli deh. Mau ngomongin gue kek, mau lihatin gue kek. Gue doain pada mati lo semua. Makin hari makin benci ngelihat mereka semua. Belum lagi ini tangan gue makin sering kejang. Gue kenapa sih ya? Gue sakit kali ya? Mungkin gue ngomongin makin gue kesel sendiri. Woi Bray, kemana aja lo? Ada yang nyapa gue. Gak lama gue cari sumber suara itu, si Soleh ternyata. Gak kemana-mana leh, jawab gue males. Dia duduk di dekat gue. Udah makan lo Ngi? Gue dengar dari teman-teman kalau lo gak mau makan. Gue udah makan, jawab gue datar. Gue kenapa sih ya? Gue sakit gak sih? Celoteh gue sendirian. Lama-lama gregetan sendiri gue, kesel. Gue tinggal aja itu orang. Gue masuk ke dalam rumah, pusing, mending tiduran. Di dalam gue bengong lagi sambil tiduran. Gue terus mikirin, gue kenapa ya? Jangan-jangan gue sakit. Terus pikiran itu ada di otak gue. Kayak ada orang yang ngomong gitu terus. Bingung gue. Gak lama si Soleh masuk lagi nyamperin gue. Dia duduk di pinggir kasur dekat kepala gue. Ngi, lo kenapa sih? Masih terus pertanyaan itu yang dia tanya ke gue. Gak apa-apa. Gue sakit gak sih? Kok orang-orang pada aneh sama gue? Gue coba tanya balik ke dia. Lah, lu katanya lo kenapa? Jawab si Soleh. Lah, tahu. Gue juga bingung. Jawab gue kesel. Sambil ubah posisi tidur. Gue males ngelihat orang. Terus Soleh gue punggungin. Gak tahu kenapa gue jadi ngantuk banget. Sekedar info. Setiap Fangi bilang gue kenapa ya, gue sakit ya, itu posisi diucapin kenceng, pakai nada kesel. Fangi jadi temperamen. Semua orang dipelototin di rumah, kayak gak kenal gitu sama keluarga ataupun teman-temannya. Fangi juga udah gak pernah nyentuh nasi, gak mau makan sama sekali. Terus saja ngoceh sendiri setiap hari, sambil giginya dikencengin kayak orang gregetan. Kejadiannya bengong terus ngoceh setiap saat berulang-ulang. Kelihatan bingung sendiri, dan obrolan Fangi sama Soleh. Terakhir kali Fangi mau diajak ngobrol. Besoknya Fangi udah gak pernah jawab sama sekali pertanyaan dari orang lain sampai akhir umurnya. 3 hari ini bakalan jadi 3 hari yang gak bakal gue lupain seumur hidup gue. Dari awal gue bantu Fangi sampai hari ini, gue inget dan nulis semua tentang Fangi lagi. Gue tahu lo udah bahagia di sana. Lo tinggalin gue Ngi, gue kesepian. Kami akan melanjutkan cerita dari sebelumnya.
Sebelum terlambat, Bu, kasih saya kesempatan buat bawa Fangi pulang. Saya berusaha yang terbaik. Insya Allah kasih jalan, Bu, pinta gue ke si ibu. Di sela tangisnya, Ibu Fangi ngeliatin gue. Gue agak kikuk dilihatin Ibu Fangi kayak gitu. Gak ngerti juga maksud tatapannya itu apa. Gak lama kemudian, Ibu Fangi berdiri masuk ke dalam kamarnya. Mungkin dia tetap gak bakal ngizinin gue buat kesana. Gue cuma tatap-tatapan sama Umar dan teman-teman yang lainnya. Ini Dek, alamat lengkap pesantren tempat Fangi berobat. Semoga ada jalannya supaya Fangi bisa sembuh ya Dek, ucap si ibu sambil memberikan secarik kertas bertuliskan sebuah alamat. Insya Allah Bu, kita berusaha saja, semua sekuat tenaga kita. Hasilnya biar Allah yang mutusin ya Bu, jawab gue sambil memegang alamat itu dari tangan ibunya. Mar, ayo cabut, kata gue sambil berdiri pamit ke semua orang. Oh iya, tolong semua teman-teman yang mendaki diajak kumpul di sini semua ya. Apalagi si Boim itu harus benar-benar ada, pesan gue sebelum meninggalkan rumah Fangi. Lo tunggu di rumah aja Bang, gue ambil mobil ya, kata Umar sambil menyalakan motornya. Sip Mar, makasih ya, jawab gue sekenanya. Sebenarnya gue lagi mikirin orang yang ambil itu batu. Gue harus cari cara gimana balikin itu batu yang dipinta sama makhluk gaib itu. Jadi gue gak terlalu fokus sama omongan Umar tadi. Gue pun nyampe di rumah duluan. Di rumah gak berhenti-henti, jantung gue deg-degan mikirin Fangi. Dengan semua pikiran gue yang campur aduk, pokoknya Fangi harus sembuh. Gue terus berucap itu di dalam hati. Gue dengar suara mobil di luar. Gue tengok ternyata itu si Umar. Gue langsung nyamperin dia ke depan. Lo tahu daerahnya kan Mar? Tanya gue. Oh, yaudah masuk cepet, jawab Umar. Di jalan gak berhenti gue berdoa. Semoga Fangi masih kuat. Semoga Allah ngasih jalan. Intinya niat gue kan baik-baik. Gue yakin pasti dimudahin jalan. 9 November 2014, 3 hari sebelum kematian. Akhirnya gue nyampe jam 1.15 dini hari. Gue kaget pas turun dari mobil. Ibu Fangi bilang alamat ini pesantren tempat Fangi di Ruqyah. Tapi yang gue lihat, ini bukan pesantren. Gak ada gerbang gede, gak ada plang tulisan pesantren, gak ada santri, dan gak ada apapun. Gue cuma lihat, ini perkampungan biasa. Rumah-rumah kecil berdempetan, jalan-jalan setapak, gak ada nuansa islami pondok pesantren. Lo yakin ini tempatnya Mar? Coba lo telepon bokapnya Fangi deh. Dikasih kan tadi nomor teleponnya, pinta gue ke Umar. Ini lagi gue telepon Bang, bentar ya, jawabnya. Assalamualaikum Pak, ini saya Umar Pak. Posisi saya ada di pinggir jalan Pak. Gue gak nyimak lagi pembicaraan si Umar. Gue coba lihat keadaan sekitar perkampungan tersebut. Gue masih heran, kok ada ya pesantren di tempat kayak gini. Gue juga dulu pernah mondok, lingkungan pondok gue asri. Kok gak angker kayak gini ya? Bang, bener kok ini tempatnya. Nanti kita lurus ke sana, ada masjid, terus belok kiri, kata bapaknya Fangi. Umar menjelaskan rutenya sama gue. Ya udah, gas bray, jawab gue. Sesampai di depan masjid, gue masih terus lihat-lihat sekitar gue. Fix ini bukan pesantren. Mana ada pesantren kayak gini. Mar, menurut lo ini pesantren bukan? Kali aja gue yang bego gak tahu pesantren, kata gue ke Umar sambil cengengesan. PA lu, mana ada pesantren kayak gini Bang, jawabnya sambil ketawa. Sempet-sempetnya gue sama Umar bercanda. Emang anak bangkai kalau ngomong gak ada akhlak. Karena akses jalan ke dalam makin kecil, akhirnya mobil diparkir di depan masjid. Gak lama gue sama Umar ngelihat ada seorang bapak nunggu di pinggiran sambil ngelambai. Itu pasti bokapnya Fangi.
kita samperin deh itu bapak. Duh pak, maaf ya, jadi ngeganggu pagi-pagi gini. Gak apa-apa kok mas, sahut si bapak sambil ngucek-ngucek matanya. Kelihatan kalau si bapak kebangun dari tidurnya. Kok jam segini datangnya? Saya kira siang gitu datangnya, tanya si bapak agak heran. Iya pak, saya khawatir sama Fangi. Terus Fanginya ada di mana pak? Tanya gue, coba mengalihkan rasa penasaran si bapak. Oh gitu, lewat sini mas. Si bapak nunjukin jalan. Gue sama Umar ngikutin dari belakang sambil tatap-tatapan. Mungkin masih aneh sama yang namanya pesantren. Ini tempatnya mas. Si bapak tiba-tiba berhenti di depan bilik kayu warna biru. Di sini pak? Tanya gue sambil garu-garu kepala. Iya mas, jawabnya sambil buka pintu bilik itu. Setelah berhari-hari gue pingin ketemu Fangi, akhirnya hari ini gue bisa lihat dia. Gue lihat Fangi tiduran di ujung ruangan itu. Tangannya lagi nunjuk ke atap langit-langit. Gue masuk ke ruangan itu. Baunya campur aduk, susah dijelasin. Gue lihat sekeliling ruangan itu, gak ada apapun, cuma tikar dan kasur lipat yang sedang digunakan Fangi. Gak ada tulisan ayat-ayat suci, gak ada yang dampingi Fangi dan bapaknya. Ini pengobatan alternatif, tanya gue dalam hati. Gue duduk di samping Fangi. Ya Allah, tangan Fangi kurus, kering. Gue lihat tangannya luka-luka. Malah hampir sebagian tulang tangan Fangi udah kelihatan, seperti bekas digigit. Gue lihat mulutnya luka-luka, berdarah. Yang paling sedih, gue lihat mulutnya Fangi disumpal pakai sendal jepit. Ini manusia, tapi diperlakukan kayak hewan. Matanya kosong, melotot natap ke langit-langit. Badannya bergetar gak berhenti. Tangan kanannya kejang-kejang dan tangan kirinya selalu menunjuk ke atas. Fangi. Gue coba manggil namanya. Sama sekali gak ada respon. Matanya sama sekali gak ngelirik ke arah suara gue. Percuma mas, Fangi udah gak kenal siapa-siapa, jawab si bapak. Gue diem, pegang kepalanya. Gak sadar air mata gue menetes. Mungkin ini pandangan paling bikin gue sedih seumur hidup. Di depan gue ada teman baik gue yang biasanya gue lihatin aja, dia udah heboh sendiri. Dia selalu ketawa ketika gue manggil. Dia yang sering mengganggu gue kalau gue lagi bengong sendiri. Hari ini gue gak dapet itu semua dari dia. Dia sama sekali gak bergerak ngedenger gue manggil namanya. Seakan-akan dia ada di dunia lain yang gak bisa gue masukin. Sebenarnya apa maksud dari semua ini ya Allah? Kenapa orang baik kayak dia harus ngerasain kayak gini? Emang apa salah orang ini sampai harus ngerasain hal yang menurut gue menyakitkan seperti ini? Pak, di sini tempat Fangi diruqyah. Kok gak ada orang? Tanya gue sambil ngelap air mata di muka gue. Bukan di sini mas. Orang yang ruqyah di sana. Mereka bacanya bareng-bareng sehabis sholat maghrib, terang si bapak sambil berjalan menunjukkan ke arah ruangan tersebut dari depan pintu bilik tersebut. Di sana pak? Tanya gue keheranan. Iya, di sana mas, jawabnya bapak itu. Bayar berapa pak? Maaf, tanya gue. Semalam 700.000 mas, sekalian sama tempatnya. Bapak itu menjelaskan. Ya ampun pak, udah berapa lama bapak di sini? Padahal bapak tahu Fangi gak ada perubahan di sini pak. Gerutu gue kesal. Saya sudah gak tahu harus kemana lagi mas. Saya pasrah. Udah berapa banyak orang pinter yang saya datengin, tapi tetap gak ada hasil, jawab si bapak itu dengan nada lemas. Gue duduk lagi di samping Fangi. Gue lihat dia bergerak seperti sedang berontak melepaskan sesuatu. Sambil tangannya menunjuk ke atas dan matanya melotot. Gue pegang tangannya. Dia menepis tangan gue dan kembali berontak seperti tadi berulang-ulang. Jarak antara dia diam dan berontak kurang lebih cuma 1 menit.
1 menit dia diem, lalu selanjutnya dia akan berontak seperti ketarik lagi. Dan itu terjadi semenjak Fangi udah gak pernah sadar. "Pak, ini Fangi gak apa-apa pak." Coba gue tanya ke bapaknya Fangi. Dia cuma menjawab, "Gak apa-apa kok mas, emang udah sering kayak gitu." Sedih gue dengarnya. Kelihatan si bapak itu udah gak punya daya dan usaha lagi. Mungkin udah mentok juga sama semua usaha yang udah dia coba. Sampai akhirnya terlihat seperti membiarkan keadaan anaknya. Gue taruh di kedua paha gue. Biar dia berontak tetap gue pegang kenceng. Gue dekap dia. Gak rela Ngi. Gue gak rela lihat lo kayak gini. Ya Allah, tolong kasih tahu gue harus berbuat apa malam ini. Tolong sadarin Fangi ya Allah. Gue cuma bisa ngebatin seperti itu. Gak lama, gak tahu gimana caranya dan gimana datangnya. Semakin gue peluk Fangi, gue dapat beberapa potong gambaran. Ketika Fangi berontak, gue lihat Fangi ngelihat dirinya sendiri terkurung di dalam goa. Dan dia sedang berusaha memanggil dan narik dirinya sendiri keluar dari gua itu. Dan anehnya, Fangi yang di dalam gua melihat dan menangis. Fangi di dalam gua bisa ngelihat Fangi yang coba menarik dirinya sendiri, pikir gue dalam hati. Padahal waktu itu sebelum gue ketemu Fangi di sini, gue coba terawang dan meraga ke sana. Gue ngelihat di sana Fangi sama sekali gak lihat gue, walaupun gue teriak manggil namanya. Di sini gue ngerti, di balik tiap 1 menit, Fangi selalu berontak, melotot, dan bergetar, ngamuk sambil menunjuk ke atas. Itu berarti dia lagi marah dan berusaha keras untuk narik lagi dirinya yang terkurung di dalam gua itu. Sungguh besar kuasanya. Gak disangka dan gak diduga Allah ngasih petunjuk. Terima kasih ya Allah. Gue bakal berusaha nyelamatin teman gue ini, ucap gue dalam hati. Mar, ayo bawa Fangi ke mobil, bantu bawain barang-barangnya ya, biar gue gendong si Fangi, kata gue. Gue lihat Umar masih bengong ngelihat Fangi. Mungkin dia kaget juga, baru pertama kali ngelihat hal yang kayak gini. Woi Mar, gue panggil lagi dengan nada yang lebih keras. Iya bang, jawabnya sambil merapikan kasur bekas Fangi. Pak, kita pulang sekarang yuk. Gak jelas di sini pak, gak bakal nyembuhin Fangi juga. Kasihan Fangi pak, takut badannya dia gak kuat lagi, pinta gue ke si bapak. Tapi mas, nanti di sini gimana? Tanyanya. Mungkin bapaknya Fangi masih berharap kalau di sini mereka bisa menyembuhin Fangi. Makanya gue lihat ada sedikit keraguan di mukanya dia. Nanti biar saya yang ngomong sama orangnya pak, jawab gue sambil menggendong Fangi keluar dari ruangan itu. Umar dan bapaknya Fangi nyusul gue dari belakang. Sampailah kami di ujung jalan tersebut. Gak lama kami bertemu dengan seseorang. Mau dibawa kemana nih orang? Tanya orang tersebut, melihat ke arah gue sambil menutup arah jalan yang bakal gue lewati dengan badannya. Mau saya bawa pulang? Gak jelas di sini, jawab gue dengan nada kesal. Kalau dilihat-lihat, orang ini kayaknya yang ngurusin pengobatan Fangi. Dia pakai sarung, rambutnya panjang dengan kaos oblong, dengan badannya yang lebih tinggi dari gue dan agak besar. Gak bisa mas, ini pasien masih dalam pengawasan saya, jawabnya coba meyakinkan kami. Pak, Mar, tolong digendong dulu nih Fanginya, jawab gue sambil menyerahkan Fangi ke mereka berdua. Tolong sadar ya pak, apanya yang pengobatan? Kalian ngerukiah Fangi, emang kayak gitu model rukiahnya? Gak ada ceritanya, orang rukiah beda tempat pak. Kalian di sana dan Fangi dibiarkan di ruangannya, celetuk gue. Di mana-mana orang rukiah itu ada di tengah orang-orang yang ngucapin ayat-ayat rukiah. Kalau yang bapak lakuin sekarang ini ngaji bukan ngerukiah, jawab gue dengan nada tinggi.
Gak lama 2 orang lagi datang menghampiri kami. "Ada apa ini Pak Ustadz?" tanya mereka berdua. "Ustadz," tanya gue kepada mereka. "Lo panggil Ustadz, sadar diri, jangan cuma bisa manfaatin orang lain saja. Jangan pernah buka pengobatan kalau lo sendiri gak paham sama ilmu, apalagi bawa nama agama. Bubarin nih alternatif. Gue doain semoga lo ngerasain apa yang teman gue rasain saat ini. Gue mau lo nanti lo bisa ngelewatinya apa enggak." Jawab gue lagi. Bahasa gue mulai gak sopan. Kesini orang yang dibilang Ustadz, gue udah emosi banget. Kalau emang harus berantem, ya ayo ribut dulu aja. Yang penting teman gue keluar dari tempat sialan ini. Sama sekali gak ada jawaban dari si Ustadz itu. Padahal gue tunggu dia mau jawab apa lagi. Nyatanya dengan diamnya dia udah menjawab semua pertanyaan gue. Dia bukan Ustadz. "Udah, bubarin aja," katanya kepada 2 orang muridnya itu. "Saya gak mau tanggung jawab kalau nanti ada apa-apa sama pasien ketika keluar dari pesantren ini," jawab si Ustadz menegaskan. "Saya yang tanggung jawab resikonya," jawab gue dengan tegas, sambil gue gendong Fangi lagi dari tangan Umar dan bapaknya. Lalu gue dan yang lain melewati Ustadz itu, melanjutkan perjalanan ke parkiran masjid di ujung jalan ini. Sesampainya di parkiran masjid, "Mas, beneran gak apa-apa ini?" tanya bapaknya Fangi. "Pak, kita cari jalan lain bareng-bareng ya. Insya Allah ada jalannya," jawab gue coba menenangkan bapaknya Fangi.